Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang pertidaksamaan irasional ya. Pertidaksamaan irasional. Oke. Ya sebenarnya materi ini tuh lebih mudah ya dibanding yang rasional kemarin yang PN atas PN bawah. Jadi ini lebih simpel. Cuma memang nanti ada beberapa bentuk yang memang kalian harus lebih fokus aja sih karena gini. Kita kalau misalkan ngomongin masalah pertidaksamaan, otomatis kita akan berbicara masalah uji daerah. Kayak gitu ya. Jadi nanti ujian kalian tuh ada di uji daerah sebenarnya. Oke, nanti misal akan lebih jelaskan lagi ya. Ya, intinya adalah di pertidaksamaan irasional ini, bentuk-bentuk irasional itu adalah bentuk-bentuk sesuatu yang irasional. Irasional itu adalah contohnya ya, contoh bilangan irasional. Nih, contoh irasional. Itu adalah bilangan pi ya. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang nggak tahu kita sampai sekarang tuh ujungnya tuh berapa tuh kita nggak tahu gitu. Jadi bener-bener gelap lah ya. Ibaratnya itu gelap lah, nggak tahu nih berapa nih. Kayak pi kan 3,14 bla 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 gitu kita nggak tahu sampai ujungnya tuh berapa itu kita nggak tahu gitu ya. Terus apalagi? Ada lagi contoh bilangan irasional itu ada akar dari 3. Akar dari 3 juga kita nggak tahu berapa hasilnya. Tapi kalau misalkan akar dari 4 itu rasional ya. Karena akar dari 4 itu ada 2 ya jelas ya. Akar 5, akar 7 dan segala macam. Nah makanya identik dari rasional, irasional itu adalah bilangan-bilangan yang dalam akar. Tapi sebenarnya bukan cuma dalam akar ya. Tapi identiknya adalah bilangan-bilangan dalam akar. Gitu. Tapi konteks dari irasional itu adalah suatu bilangan yang sebenarnya sampai sekarang pun kita nggak tahu berapa hasilnya. Gitu ya. Tapi dia real, bilangan real tapi dia irasional. Nah, artinya di sini kita akan bahas tentang kalau misalkan kita ngomong masalah pertidaksamaan, berarti nanti hasilnya akan berupa interval ya. Ini akan berupa kita tujuannya adalah mencari solusi X, solusi atau nilai-nilai X atau nilai variabel gitu ya, atau nilai variabel berupa interval. Ini udah pasti interval, oke? Kalau misalkan kemarin kalian ngomongin persamaan, kalau misalkan persamaan mah kan fix ya, X-nya berapa dan berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan di pertidaksamaan itu pasti berupa interval. X lebih dari berapa, X kurang dari berapa, atau X di antara berapa sampai berapa gitu. Nah, lalu. Nah, gimana sih pertidaksamaan rasional itu? Oke. Lagi-lagi ini nggak ada rumus. Tapi ini butuh logika dasar aja, butuh pemahaman dasar aja tentang pertidaksamaan irasional. Oke, jadi misal langsung kasih ke contoh soal aja ya. Kasus. Nah, misal kasih contoh kasusnya. Kasusnya ada seperti ini. Dia bilang ya, tentukan solusi untuk pertidaksamaan berikut. Oke, solusi dari pertidaksamaan berikut. Nah, cara ya. Oke, contohnya gini. Pertidaksamaannya adalah akar dari 2x min 4 lebih dari sama dengan 5. Nah, kalian diminta untuk mencari nilai-nilai X yang mungkin yang bisa dimasukin ke sini agar pertidaksamaan ini benar, agar ini lebih dari ini, gitu ya. Nah, caranya gimana? Di sini kalian bisa ambil gini aja sih, simpel sih. Jadi sebenarnya caranya itu ada 2 ya. Cara penyelesaian itu ada 2 ya. Yang pertama, dua-duanya harus kita cari maksudnya ya. Yang pertama kalian harus cari syarat numerus. Nah, apa sih kok ada bahasa baru numerus gitu kan? Nanti kalian akan tahu sendiri. Terus yang kedua, kalian harus kuadratkan kedua ruas.
Oke, bisa jelasin dulu ya numerus ya. Jadi numerus itu apa sih? Numerus itu adalah numerus ini. Nah, ini syarat numerus. Artian benernya sih Mister kurang paham ya. Tapi yang jelas numerus itu adalah yang di dalam akar. Kalau misalkan mau simpel gitu ya. Jadi syarat numerus itu adalah syarat dalam akar sebenarnya. Ini Mister warna ya. Syarat dalam akar. Jadi logikanya gini. Logikanya. Dalam akar itu bilangannya kan nggak bisa sembarangan ya. Di dalam akar itu nggak bisa sembarangan kita masukin bilangan. Maksudnya nggak semua bilangan. Contoh gini, akar 3 ada, akar 5 ada, akar 7 ada, akar 0 ada loh. Akar 0 ada ya. Akar 0 ada. Yang nggak ada atau yang nggak mungkin itu adalah akar dari negatif. Ya, coba nggak mungkin banget ada hasil dari akar dari negatif 4. Ini nggak mungkin. Kan konteks dari akar itu akan kebalikan dari kuadrat ya. Nah sekarang masalahnya kalau misalkan kalian cari deh bilangan apapun dikuadratkan hasilnya negatif kan nggak mungkin gitu ya. Bilangan apapun dikuadratkan hasilnya positif ya itu mungkin. Karena negatif kali negatif positif, positif kali positif positif gitu kan ya. Jadi nggak mungkin. Dan kalkulator kalian boleh cek sendiri nanti. Dicek sekarang ya. Sekarang lihat dicek di aplikasi kalkulatornya. Kalian cek akar dari negatif 3, akar dari negatif 4, akar dari negatif 9. Itu nggak mungkin ada. Ya, karena itu adalah bentuk haram ya. Ini dasar banget, pengetahuan dasar banget, matematika dasar ya, bahwa dalam akar itu nggak boleh negatif. Berarti artinya syarat numerus ini akan terpenuhi. Sorry ini Mister ganti ya, biar kalian bisa nggak bingung. Nah, syarat numerus ini bisa terpenuhi ketika apa? Ketika dalam akar dia nggak boleh negatif. Berarti syarat numerusnya terpenuhi ketika kalau misalkan ini. Biar kalian gak bingung dulu ya. Nah, ini akan terpenuhi ketika dalam akarnya, berarti akar dari fx ya. Kita konteksnya dalam akar ya, karena numerus ya. Terpenuhi ketika fx-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi numerus itu hanya sesimpel kalian tinggal melihat siapa yang ada di dalam akar. Dalam akar di sini ada fx, berarti fx-nya harus dipastikan lebih dari sama dengan 0. Gitu. Terus yang kedua kuadratin kedua ruas. Ini kuadratin, ini kuadratkan. Kenapa? Karena kita ini mencari solusi. Oke, langsung ke soal ya sekarang ya. Soalnya tadi Mister hapus jadi supaya berumum aja gitu ya. Oke. Soalnya misalkan gini, akar dari 2x min 5 kurang dari, enggak kurang dari sih. Ya, sebenarnya gini ya. Ini mau kurang dari, mau lebih dari, mau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu sama aja ya. Caranya sama aja, begini-begini juga gitu ya. Ini misalkan ya. Oke, kalian diminta untuk mencari nilai x-nya. Gimana cara mencari nilai x-nya? Oke. Ini Mister hari ini mau ngasih materinya sesimpel mungkin. Kalian harus explore sedalam mungkin ya. Jadi silakan ya. Nanti kalian boleh searching, boleh diskusi nanti. Tapi diskusinya jarak jauh ya, yang di rumah dan juga yang di sekolah silakan. Karena hari ini saya nggak bisa masuk nih. Jadi kalian benar-benar saya kasih materi yang simpel. Maksudnya ini materi dasarnya. Tapi ntar kalian harus silakan diskusikan sendiri gitu ya, biar seru nanti belajarnya. Oke, gini caranya. Untuk mendapatkan nilai x di sini kita pakai dua cara ini ya. Yang pertama kita cari syarat numerus. Syarat numerus di sini terpenuhi untuk s num-nya. Ini boleh loh, ini jadi gini bahasanya. Ini boleh loh ketika si dalam akarnya lebih dari sama dengan 0. Mister kan ini soalnya kurang dari, kenapa ini lebih dari? Ingat, syarat numerus itu tidak berpengaruh terhadap soal. Syarat numerus itu tidak berpengaruh terhadap tanda di soal. Syarat numerus itu hanya fokus terhadap dalam akar. Mister kalau ada dua-duanya gimana? Dua-duanya dicari. Gitu ya. Jadi syarat numerus itu hanya berpengaruh terhadap dalam akarnya saja. Nah kalau udah gini kan kalian udah dapet nih ya. Berarti kalian akan dapatkan 2x lebih dari sama dengan 5, maka x lebih dari sama dengan 5/2. Oke, ini udah beres, selesai. Apakah kita perlu cek daerah? Nggak perlu ya, ini udah beres, udah jadi tuh, udah ada bentuknya ya. X lebih dari sama dengan 5/2 gitu.
Ini syarat numerusnya. Terus yang kedua. Yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas. Ini baru beneran kita ngerjainnya loh. Nah, kita kuadratkan kedua ruas ya. Gini, kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa sih Mister harus dikuadratkan kedua ruas? Kan kamu mau mencari nilai X-nya. Di sini yang menjadi pengganggu adalah nilai akar ya, bentuk akar ya. Nah, kamu kan biasanya kalau misalnya mencari nilai X-nya kan pindah-pindah ruas aja kan, terdapat nilai X-nya kan. Nah, di sini permasalahannya adalah bentuk akar. Bentuk akarnya ini tidak akan pernah ya menjadi pengganggu gitu kan ya. Cara untuk menghilangkan bentuk akar dengan cara dikuadratkan. Karena kiri dikuadratkan maka kanan juga harus dikuadratkan. Makanya kuadratkan kedua ruas gitu. Ya template-nya akan selalu seperti ini. Maka hasilnya adalah 2x min 5 kurang dari 49 gitu kan. Berarti 2x kurang dari 54. Maka x-nya kurang dari 27. Nah ini udah jadi belum Mister? Harus cek daerah nggak? Udah jadi ya. Udah jadi, udah beres. Ya udah. Nah kalau udah gitu gimana? Ini kok jawabannya ada ini sama ini gimana? Ya kita iriskan. Jadi yang ketiga itu adalah jawabannya adalah iriskan ya. Nih, iriskan semua solusi. Bener-bener semua solusi ya nanti yang kalian temuin ya. Ini misal cuma ketemunya 2 nih, ini dan ini nih. Ntar bisa jadi ada 3 solusinya. Kenapa? Karena numerusnya bisa jadi di sini akar juga, di sini akar juga gitu. Jadi numerusnya ntar ada 2 gitu. Nah cara ngirisinnya gimana? Gampang, tinggal disatuin aja. Oke. Satu-satu ya bikinnya ya, yang ini dulu ya. 5/2 ada di sebelah kiri dong pasti ya. Bulat ya. 5/2. Dia bilang lebih dari 5/2 berarti ke sini dong. Nah gitu. Terus 27 ada di sebelah kanannya dong ya. Ini 27. Oke, kurang dari 27 ada di sebelah kurang dari berarti ke kiri ya. Berarti ke dia. Nah gitu berarti HP-nya itu akan ada di sini. Jadi HP-nya itu adalah 5 maaf. Ini harusnya ini ya. Harusnya apa sih bulat gitu ya. Sorry. Karena 27-nya nggak ada. Nah itu harus hati-hati yang kayak gitu-gitunya. Harus teliti, benar-benar teliti. Karena itu sangat berpengaruh nanti ke HP. Takutnya kalian nggak teliti. Nah, berarti jawabannya 5/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 27. Gitu. Jadi misalnya ini kasih materi segini ya. Jadi intinya adalah kamu cari syarat numerus, cari syarat kuadrat, udah dapat kedua solusi di sini, kamu iriskan. Oke. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal berikut bentar. Untuk sebagai latihan ya. Bisa nyontek deh dari soalnya dari catatannya Mister ya, bentar. Karena Mister udah sering ngajarin irasional kan. Nah, mana ya? Satu ya. Mister mah curang ininya apa namanya dikasihnya gampang soalnya susah ya nggak apa-apa ya buat kalian latihan ya. Oke. Wait. Terus apa lagi ya? Ini deh.
Oke. Ya silakan kerjakan 3 soal ini ya. Nah, misal mau kasih ini nih, mau kasih algoritma untuk memahami pertidaksamaan. Jadi gini, algoritma pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Linear dulu ya. Pertidaksamaan linear. Jadi ketika nanti kalian masuk atau ada bentuk pertidaksamaan linear, ini adalah pertidaksamaan linear. Ini pertidaksamaan tapi dia linear, oke? Ini pertidaksamaan linear ya. Jadi kalau misalnya ada pertidaksamaan linear, kalian nanti simple ya. Kalian akan lakukan yang namanya di situ operasi aljabar, operasi aljabar atau pindah ruas, aljabar. Terus kalian akan mendapatkan nilai X. Ya, jadi simpel ya. Kalian akan melakukan operasi aljabar dan kalian akan mendapatkan nilai X. Perlukah kalian uji daerah? Di sini nggak perlu menguji daerah ya. Jadi kalau misalnya pertidaksamaan linear tuh langsung dapat. Tuh lihat tuh kayak pindah ruas langsung dapat gitu. Jadi nggak perlu lagi uji daerah. Tapi kalau misalnya pertidaksamaan kuadrat, kalian lakukan operasi aljabar agar supaya supaya bentuknya enak ya. Jadi aljabar supaya bentuknya enak. Lalu setelah punya bentuk yang enak, kalian akan faktorkan ya atau difaktorkan. Nah, beres kalian faktorkan, kalian akan bikin daerah. Lalu kalian akan cek daerah. Baru mendapatkan nilai X gitu. Jadi alur berpikirnya seperti ini. Kalau misalnya linear mah dia langsung jadi, nggak perlu cek daerah. Di sini yang perlu cek daerah itu hanya ketika kalian punya pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Aduh nggak kelihatan. Ya gitulah kira-kira. Oke, jadi ini saya kasih bocoran algoritma berpikirnya ya. Kalau misalnya pertidaksamaan linear langsung jadi, kita nggak boleh cek daerah. Kalau pertidaksamaan kuadrat, kamu harus cek daerah. Kenapa? Karena kamu harus pemfaktoran di situ. Ini sebenarnya materi kalian udah pakai dari kemarin-kemarin gitu. Jadi jangan dilupain ya. Ini bisa recall lagi untuk mengingatkan lagi aja. Gitu. Oke, selesaikan ya 3 soal ini dengan informasi sedikit ini supaya kalian bisa lebih explore. Oke, aku punya dasar ini berarti aku harus seperti apa? Gitu. Karena kalau misalkan misal lengkap ngasihnya beberapa contoh semuanya gitu ya. Ntar kalian takutnya nggak belajar ya. Jadi coba nih ini kadang-kadang memang semua soal itu akan ngarahnya ke tiga konsep ini aja gitu. Oke.